Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Yuk kita belajar bersama-sama. Yang akan kita pelajari hari ini adalah ciri-ciri bahasa pada iklan dan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Iklan terdiri dari dua jenis, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Apakah kamu tahu perbedaan dari iklan media cetak dan iklan media elektronik? Berikut perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Berikut contoh iklan media cetak. Lalu, iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Berikut contoh iklan media elektronik. Perbedaan lain antara iklan media cetak dan iklan media elektronik adalah sebagai berikut. Pada iklan media cetak, bisa dibaca atau dilihat kapan saja. Hanya ditangkap melalui indera penglihatan. Menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Penggunaan kalimat terbatas hanya beberapa baris saja. Hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Untuk iklan media elektronik, iklan hanya sekilas dan berlangsung hanya saat itu saja. Menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Menggunakan suara dan gambar bergerak. Liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup. Bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan kejadian sebenarnya. Nah, sekarang kita akan membahas gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah MAH. MAH merupakan gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan ulu hati. Penyebab MAH adalah meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu oleh pikiran tegang dan makan tidak teratur. Gejala MAH adalah rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Cara mengatasinya, makan teratur, istirahat cukup, dan hindari stres. Lalu yang kedua, diare. Diare merupakan buang air besar dengan tinja encer atau berayar dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyebabnya adalah iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Gejalanya adalah buang air besar encer dan sering, nyeri perut, kram perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Cara mengatasinya, minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan sabun, dan tidak jajan sembarangan. Lalu yang ketiga ada sembelit. Sembelit adalah gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus yang ditandai dengan keluhan susah buang air besar atau BAB tidak lancar dalam jangka waktu tertentu. Penyebabnya, kotoran yang melewati usus bergerak lebih lambat dari biasanya, sehingga kotoran menjadi lebih keras dan kering yang dipicu oleh pola makan buruk, malas gerak, minum obat tertentu, hamil, dan stres. Gejalanya sulit buang air besar, feses kering atau keras, BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu, perut terasa kencang, keras, penuh atau padat, sakit perut, dan kadang menyebabkan mual. Cara mengatasinya olahraga, minum air lebih banyak, perbanyak makan makanan berserat, dan minum obat sembelit. Nah, setelah membahas tentang gangguan sistem pencernaan, sekarang kita akan melakukan kegiatan merancang poster. Sebelum merancang poster, ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster dengan ukuran cukup besar. Pertama, judul poster.
Judul harus terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Kedua, informasi. Disajikan dalam bentuk poin, tulisan rapi, dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik, pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Yang ketiga, grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi sampaikan. Berikut contoh poster tentang diare. Berdasarkan poster di samping, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Berikut cara membuat oralit. Terdapat bahan-bahan untuk membuat oralit. Yang pertama, setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, dan pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatannya, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Lalu, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Untuk tugasnya, buatlah poster tentang gangguan sistem pencernaan manusia seperti pada contoh yang telah dijelaskan sebelumnya di kertas HVS. Selamat mengerjakan anak-anak.